Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputri Mataliani dengan NIM 231103106 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar jurusan Dharma Acarya dari Staf Negeri Empu Putaran Singaraja. Jadi, saya di sini akan memaparkan materi mengenai pembentukan tata surya dan juga bumi. Nah, pertama-tama teman-teman yaitu ada tatanan tata surya kita. Yang pertama itu adalah ada matahari. Matahari merupakan bintang bola gas berupa panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Nah, matahari merupakan menjadi sistem atau menjadi pusat dari tata surya. Nah, matahari memiliki 4 bagian atau lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan inti. Kemudian yang kedua itu adalah lapisan fotosfer, kemudian lapisan ketiga yaitu bernama kromosfer, dan kemudian lapisan terakhir yaitu bernama lapisan korona atau lapisan terluar dari lapisan matahari. Nah, adapun bintang-bintang atau beberapa benda langit yang mengelilingi matahari, yang pertama itu adalah komet, merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang memiliki bentuk lonjong atau sangat lonjong. Susunan dari komet adalah kumpulan debu dan gas yang membeku apabila berada jauh dari matahari. Kemudian yang kedua itu adalah meteoroid, merupakan potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu sehingga kecepatannya bervariasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada asteroid. Asteroid merupakan potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak pada daerah antara orbit Mars dan juga Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Adapun planet-planet tata surya, yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang terkecil dari planet-planet lainnya. Dan planet Merkurius tidak memiliki satelit sama sekali. Kemudian yang kedua itu adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua dari sistem tatanan surya. Kemudian yang ketiga adalah bumi. Nah, bumi merupakan, seperti yang kita ketahui, merupakan tempat di mana kita tinggal atau tempat makhluk hidup untuk hidup. Kemudian yang keempat itu adalah planet Mars. Planet Mars juga sering kali disebut dengan planet merah karena warnanya yang berwarna merah. Kemudian yang kelima itu adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di antara tatanan surya lainnya. Kemudian yang keenam itu adalah Saturnus. Saturnus merupakan planet kedua terbesar setelah planet Jupiter. Kemudian yang ketujuh ada Uranus. Uranus merupakan planet yang terjauh juga dari matahari. Nah, planet Uranus juga sering disebut sebagai planet terdingin di antara planet-planet lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang paling jauh dengan matahari. Planet Neptunus juga sering disebut dengan planet yang sering berangin. Nah, kemudian teman-teman berikutnya yaitu ada rotasi dan juga revolusi bumi beserta dampaknya. Nah, yang pertama itu adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan kala rotasi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk berputar pada porosnya, yaitu memerlukan waktu selama 24 jam. Kemudian yang kedua yaitu ada revolusi bumi. Nah, revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi untuk mengelilingi matahari, sedangkan kala revolusi merupakan waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365 hari atau selama 1 tahun. Nah, adapun dampak-dampak yang disebabkan dari adanya rotasi dan juga revolusi bumi, yang pertama yaitu adalah pergantian siang dan malam. Kemudian yang kedua itu adalah pergerakan semu. Kemudian yang ketiga adalah pemberokan arah mata angin. Kemudian yang terakhir itu adalah pembelokan arah mata atau arus laut. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah rotasi atau revolusi dan juga fase-fase bulan. Nah, kalau
rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu selama 27,3 hari. Oleh karena itu permukaan bumi menghadap ke atau bulan menghadap ke bumi yaitu selalu sama. Kemudian adapun fase-fase bulan, yang pertama itu adalah fase bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan juga matahari. Kemudian yang kedua itu adalah bulan sabit. Bulan sabit adalah terjadi ketika posisi bulan yang terkena sinar matahari hanya sekitar seperempatnya saja. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bulan separuh, terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari hanya separuhnya saja. Kemudian yang keempat yaitu adalah bulan cembung, terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari hanya 3/4 saja. Kemudian yang terakhir itu adalah bulan purnama. Bulan purnama terjadi ketika posisi bulan yaitu terkena semua bagian bulan terkena sinar matahari. Nah, yang terakhir yaitu adalah gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Ketika kita sudah tidak asing ketika kita mendengar kata gerhana ya teman-teman. Ketika kita mendengar gerhana bulan atau gerhana matahari, pasti terlintas bahwa bumi itu sekejap menjadi gelap gulita atau seperti malam, padahal aslinya itu siang. Nah, gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi. Adapun beberapa jenis-jenis gerhana matahari, yang pertama adalah gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total merupakan di mana daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, dan biasanya hanya terjadi sekitar 6 menit saja. Kemudian yang kedua adalah gerhana matahari cincin, terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Kemudian yang ketiga yaitu gerhana matahari sebagian, terjadi pada daerah-daerah lanjutan umbra dan penumbra yaitu atau bayangan kabur. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama ya teman-teman. Nah, proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam dan dalam umbra hanya sekitar 6 menit saja. Baik, sekian pemaparan materi saya mengenai pembentukan tata surya dan juga bumi. Maaf apabila ada kesalahan kata selama pemaparan materi, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Paramusanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.